Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Really fitting to be here in Makassar, and I asked when we were organising this visit, just a short run. Jadi terus terang mereka-mereka yang memilih cara-cara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ini yang mau tidak mau harus membayar. Militer Indonesia punya trik jitu buat Australia angkat kaki dari Pulau Pasir. Militer Indonesia pastilah memperhatikan tingkah pola klaim Australia di Pulau Pasir. Pulau Pasir bagian NKRI, maka wajib hukumnya militer Indonesia mempertahankan kedaulatan negara dari klaim Australia. Selain Pulau Pasir yang diklaim Australia, militer Indonesia juga dihadapkan dengan agresivitas Cina di Natuna Utara. Cina juga mengklaim Natuna Utara dari Indonesia. Dengan demikian, masalah klaim ini harusnya jadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Memang, masalah klaim menjadi menu diplomatik tersendiri bagi Indonesia. Urusan klaim wilayah Indonesia dimulai oleh Malaysia. Si Padang Ligitan dan Ambalat jadi buktinya. Namun saat ini Malaysia mana berani mengklaim wilayah Indonesia. Militer Malaysia cupu, ketinggalan teknologi dan tak mungkin berani lagi melawan Indonesia. Masalahnya di saat Malaysia sudah tak rewel, saudara persemakmurannya yakni Australia buat ulah Pulau Pasir. Bahkan menurut pemberitaan di media massa baru-baru ini, ada indikasi Australia mendirikan pengeboran minyak bumi di Pulau Pasir. Pelanggaran kedaulatan ini mesti disikapi serius oleh Indonesia. Padahal Australia melalui PM Anthony Albanese beberapa waktu lalu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Albanese mengungkapkan jika Australia ingin menjalin hubungan erat dengan Indonesia, ia sengaja melontarkan hal ini dilantaran adanya gangguan Cina di utara yang mengancam langsung kepentingan Australia. Australia ingin mengintensifkan kerjasama pertahanan bareng Indonesia. Misalnya latihan Super Garuda Shield 2022, Indonesia mengundang Australia. Kemudian Australia giliran mengundang Indonesia ke Exercise Speed Black 2022. Indonesia mengirim F-16 dalam latihan Akbar Matra Udara itu. Dalam latihan itu, Indonesia bersama negara-negara sekutu mempraktekkan operasi udara terpadu. Salah satunya ialah menempatkan kekuatan udara dalam waktu 1x24 jam di teater Asia Pasifik. Latihan ini mungkin ditunjukkan kepada Cina yang menjadi ancaman bagi sekutu di Asia Pasifik. Jerman mengklaim dengan mengikuti latihan tersebut, pihaknya telah menguji kemampuan jet tempur untuk memproyeksikan pasukan dari pangkalan ke kawasan Indo sampai Pasifik dalam waktu 24 jam, jelas Sina.com pada 21 Agustus 2022. Cina memandang Pit Black 2022 sebagai upaya tersistematis untuk melawan klaim 9 Days Line. Bagi Cina, perlu disadari dengan jelas bahwa Amerika Serikat secara dilesi mengumpulkan banyak negara dan menciptakan sebagai pengepungan anti sampai Cina, lapor Sina.com. Dengan adanya latihan ini, setidaknya negara-negara dan kontra terhadap Cina dapat memberi tekanan ke Beijing bila konflik berubah jadi bentrokan bersenjata. Latihan militer bersama secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa kekuatan militer dapat diinvestasikan dalam kasus terburuk yang memiliki efek memberi tekanan pada Cina, ujar peneliti dari asosiasi di ASEAN Institute for Policy Studies di Korea Selatan, Yang New. Sementara itu, Australia memang sengaja mengundang Indonesia dalam Pit Black 2022 supaya tak condong ke Cina. Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan, dan sesuai dengan undang-undang yang sesuai mengekspor peralatan militer ke Indonesia. Jelas Departemen Pertahanan Australia dikutip dari Al Jazeera pada 19 Oktober 2022. Australia berusaha menjual peralatan militernya ke Indonesia. Mau tak mau, langkah ini dilakukan mesti Australia memandang Indonesia sebagai negara pelanggar HAM. Terlepas dari beberapa masalah yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia, termasuk pelatihan bersama dan pasokan senjata. Dengan Thales, Australia menjual 3 pengangkut pasukan Bassmaster ke Kopassus, pasukan elit Indonesia pada tahun 2014 laporannya. Militer Indonesia punya trik jitu buat Australia angkat kaki dari Pulau Pasir. Militer Indonesia pastilah memperhatikan tingkah pola klaim Australia di Pulau Pasir. Pulau Pasir bagian NKRI, maka wajib hukumnya militer Indonesia mempertahankan kedaulatan negara dari klaim Australia. Selain Pulau Pasir yang diklaim Australia, militer Indonesia juga dihadapkan dengan agresivitas Cina di Natuna Utara. Cina juga mengklaim Natuna Utara dari Indonesia.
Dengan demikian, masalah klaim ini harusnya jadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Memang, masalah klaim menjadi menu diplomatik tersendiri bagi Indonesia. Urusan klaim wilayah Indonesia dimulai oleh Malaysia. Si Padang Lijitan dan Ambalat jadi buktinya. Namun saat ini Malaysia mana berani mengklaim wilayah Indonesia. Militer Malaysia cupu, ketinggalan teknologi dan tak mungkin berani lagi melawan Indonesia. Masalahnya di saat Malaysia sudah tak rewel, saudara persemakmurannya yakni Australia buat ulah Pulau Pasir. Bahkan menurut pemberitaan di media massa baru-baru ini, ada indikasi Australia mendirikan pengeboran minyak bumi di Pulau Pasir. Pelanggaran kedaulatan ini mesti disikapi serius oleh Indonesia. Padahal Australia melalui PM Anthony Albanese beberapa waktu lalu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Albanese mengungkapkan jika Australia ingin menjalin hubungan erat dengan Indonesia, ia sengaja melontarkan hal ini dilantaran adanya gangguan Cina di utara yang mengancam langsung kepentingan Australia. Australia ingin mengintensifkan kerjasama pertahanan bareng Indonesia. Misalnya latihan Super Garuda Shield 2022, Indonesia mengundang Australia. Kemudian Australia giliran mengundang Indonesia ke Exercise Speed Black 2022. Indonesia mengirim F-16 dalam latihan Akbar Matra Udara itu. Dalam latihan itu, Indonesia bersama negara-negara sekutu mempraktekkan operasi udara terpadu. Salah satunya ialah menempatkan kekuatan udara dalam waktu 1x24 jam di teater Asia Pasifik. Latihan ini mungkin ditunjukkan kepada Cina yang menjadi ancaman bagi sekutu di Asia Pasifik. Jerman mengklaim dengan mengikuti latihan tersebut, pihaknya telah menguji kemampuan jet tempur untuk memproyeksikan pasukan dari pangkalan ke kawasan Indo sampai Pasifik dalam waktu 24 jam, jelas Sina.com pada 21 Agustus 2022. Cina memandang Pit Black 2022 sebagai upaya tersistematis untuk melawan klaim 9 Days Line. Bagi Cina, perlu disadari dengan jelas bahwa Amerika Serikat secara dilesi mengumpulkan banyak negara dan menciptakan sebagai pengepungan anti sampai Cina, lapor Sina.com. Dengan adanya latihan ini, setidaknya negara-negara dan kontra terhadap Cina dapat memberi tekanan ke Beijing bila konflik berubah jadi bentrokan bersenjata. Latihan militer bersama secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa kekuatan militer dapat diinvestasikan dalam kasus terburuk yang memiliki efek memberi tekanan pada Cina, ujar peneliti dari asosiasi di ASEAN Institute for Policy Studies di Korea Selatan, Yang Nyu. Sementara itu, Australia memang sengaja mengundang Indonesia dalam Pit Black 2022 supaya tak condong ke Cina. Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan, dan sesuai dengan undang-undang yang sesuai mengekspor peralatan militer ke Indonesia. Jelas Departemen Pertahanan Australia dikutip dari Al Jazeera pada 19 Oktober 2022. Australia berusaha menjual peralatan militernya ke Indonesia. Mau tak mau, langkah ini dilakukan mesti Australia memandang Indonesia sebagai negara pelanggar HAM. Terlepas dari beberapa masalah yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia, termasuk pelatihan bersama dan pasokan senjata. Dengan Thales, Australia menjual 3 pengangkut pasukan Bassmaster ke Kopassus, pasukan elit Indonesia pada tahun 2014 laporannya.